Fatality, ceweknya kali ini terperangkap dan bahkan looking for it. Dan lihat ini dia. Bertanding, so setelah ini kita akan langsung masuk ke dalam gamenya Ranger Mas. Oke, sebentar lagi kita akan bermain masuk ke M4 World Championship. Dan di game yang pertama, memang kita sudah berhasil kehilangan 1 poin. Tapi tidak perlu takut. Biar semangat Indonesia, tenis indoor, mana tepuk tangannya? Itu dia, berikan semangat kepada Onyx Esports yang sedang bertanding, yang telah kehilangan 1 poin di awal. It's okay, no problem, masih bisa kita kejar. Dan Kiboy dengan salah satu hero signature-nya. So ini akan bisa membuat para pemain dari tim The Valley harusnya target here. Iya, meskipun dari segi draftingnya emang gak terlalu banyak perubahan, tapi yang harus diperhatikan adalah perubahan role kali ini, di mana cowoknya ada di area roamer, meanwhile Groknya ada di area XP lane. Dan untuk saat ini juga udah ada sedikit gangguan yang masuk ke area purple buff untuk Mobile Sage. Latah aja. Dan bahkan kita lihat di mana Tapi aku fokusnya ke Purify sih daripada Sisnya. Karena mau bagaimanapun melihat 2 Purify seperti ini, apalagi di tubuh dari Hun dan juga Basic, ini bakal jadi penting banget agar nantinya Kiboy harus lebih berfokus kepada 3 member yang tersisa. Oke, dan bahkan kalau misalnya aku lihat, dengan posisi akan adanya Purify game yang dimiliki dari tim The Valley, entah mengapa ya Profesor KB ya, dari posisi Suns ini sangat dipersikat untuk men-trigger Purify Gaming yang dimiliki oleh para pemain dari tim The Valley. Ya biar nanti Kiboy tinggal finishing, apalagi dengan The Way of Dragon dan Flicker yang ready, otomatis eksekusinya bisa jadi lebih manis. Ketika nanti reward manipulation akan menjadi pemicu bagi Purify yang digunakan oleh Basic dan juga Hun. Soalnya kalau misalnya mengandalkan seorang Kiboy untuk membuka terlebih dahulu, ini akan cukup berat Nevin. Ini Kiboynya bakal dipermainkan oleh Basic atau Hun sekalipun dengan adanya Lilia kita tahu Black Shoes yang udah Black Shoes, Purify, Basic yang nggak bisa ditangkap, ini cukup membingungkan. Dan bahkan di depan sana, Suns akan coba dipasang dengan first blood yang dimiliki oleh para pemain dari tim The Valley. Tapi Kyrie standby on position, mencoba untuk membalaskan dendam dan mendapatkan 1 poin kembali. Keuntungan di tangan dari seorang Onyx Esports. Kenapa? Karena Kyrie lah yang mendapatkan poin kill. Betul sekali, meskipun harus ditukar dengan 1 pemain gak jadi masalah karena kali ini kita akan menyaksikan bergeser ke area turtle. Perebutan bisa aja terjadi mengingat posisi dari seorang Mobile Zen yang gak terlalu jauh, yaitu ada di area orange buff-nya. Tapi Kiboy udah mulai nih mencari target seperti apa yang gak bisa mengeluarkan Purify. Tapi ini dia mencoba untuk masuk ke bagian dalam dan Kyrie berhasil mendapatkan turtle-nya, Turtle Zen by Westco. Lihat gimana caranya Kiboy mengusir Mobile Zen jangan sampai menggunakan retribution dan membuat seorang Kyrie free retribution. Benar banget, dari tambah dengan Way of Dragon yang sudah kita tunggu-tunggu, itu dia cover yang luar biasa dari sosok Kiboy. Agar tidak ada retribution dari Mobile Zen walaupun sudah percaya bahwa Kyrie menang level, walaupun sudah percaya dengan retribution dari Kyrie, tapi dia mau yang lebih secure, dia mau yang lebih pasti. Betul, itu dia. Sedia hujan sebelum payung yang dilakukan oleh seorang Kiboy. Sedia payung sebelum hujan. Ya, seperti itu nampaknya. Dan bahkan para pemain dari The Valley kali ini. Kyrie yang dapat orange buff-nya. Mereka berhasil tercuri orange buff-nya. Iya. Dan Mobile Zen sudah punya retribution kali ini. Sebenarnya, kalau misalnya para pemain dari tim The Valley kayak Kiboy, cewek ataupun Suns mau coba paksa ke arah situ, kan punya dapetin 1 buah purple buff itu juga ada loh. Sekitar ya maybe 50%-an. Ya, penekanan terhadap sosok jungler kayak Mobile Zen kayak gini otomatis akan membuat Mobile Zen akan under sekali untuk levelnya. Dan ini adalah early yang berbeda. Seperti di game yang pertama tentunya, tapi memang lebih galak aja untuk Onyx-nya di game yang kedua. Iya, memang dengan ngebawanya seorang cow memaksa ya para pemain dari Onyx untuk melakukan agresif yang lebih tinggi. Tambah lagi masih ada sesosok Grok. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Purify-nya ini bisa di-trigger perlahan tapi pasti supercharge. Bakal coba untuk mencari target berikutnya. Cewek bisa nge-clear dengan begitu cepat dan bisa join ke arah fight-fight yang segera terjadi di area turtle. Lihat genderang perang masih berbunyi di M4 Arena, tapi lihat Wild Dragon bakal coba di all-in. Cewek is coming yang Moment dan where are you Vayner ter-take down. Hilang di depan sana. Langsung dimakan, dilahap oleh tim dari Onyx Esports. Meskipun begitu, mereka masih punya masalah di bottom lane. Mereka masih punya masalah sama seorang Basic. Lihat betapa kerasnya Basic untuk bisa menembus seorang Kiboy. Kiboy memikirkan berkali-kali, lihat. Dia sampai bingung gimana caranya untuk memaksa menumbangkan seorang Basic. Mobile Zen bukan menjadi masalah kali ini. Masalah utamanya adalah karena Supercharge selalu hadir dari tubuh dari Basic-nya. Jadi kalau mau mengincar ke arah gold laner agak sedikit PR tentunya. Dan rotasi, ini yang paling terpenting. Boots sudah meninggalkan planningnya dan dia lebih memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Dia meninggalkan gerobaknya. Ini merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa dari sosok EXP laner yang jarang banget kita lihat.
selalu, Boots itu selalu meninggalkan mau 2 gerobak sekalipun dia tinggalin untuk teamfight. Dan ini mungkin bisa dicontoh untuk para player-player ranked di luar sana. Dan bahkan lihat Watson meninggalkan 1 poin kill untuk Fight Chicken. Retribution! Kali ini diamankan oleh seorang Mobazin, tapi nampaknya tidak. Malah seorang Basic Club yang melakukan last hit terhadap turtle yang dimiliki dari tim The Valley. Ya, ada sedikit penghalangan yang dilakukan oleh tim The Valley kali ini membuat Kairi nggak bisa melakukan retribution dengan maksimal. Tapi pergeseran dari The Valley menuju ke area alternative red ini yang bakal menjadi bahaya. Perlawanan akan segera dilakukan pastinya dengan adanya seorang Sal, tapi Basic udah punya damage yang benar-benar sakit banget dan attack speed yang harus diwaspadai juga. Pertukaran akan dilakukan oleh seorang cewek di bagian bottom lane. Ini bakal jadi keuntungan sih sebenarnya ketika satu outer turret bisa ditumbangkan. Oke, terlalu sakit cewek. Respect harus diberikan terhadap seorang cewek atas Fight Chicken dan bahkan dari The Valley. Ini berbeda, terbalik langsung ada instant pick up dari bottom lane. Calvin Winata berhasil menemukan Fight Chicken, menggoreng-gorengnya dari bottom lane sampai kosong. Dan para pemain dari tim The Valley mencoba untuk memaksakan mendapatkan seorang carry dari top lane. Karena Basic adalah salah satu orang yang bisa melumat seorang carry. Ya, ditambah dengan itemnya untuk sekarang lagi dan lagi ya, Golden Staff akan menjadi pilihan dari kedua pemain marksman kita, Basic dan juga CW. Dan buat sekarang untuk sedikit saja melihat Mobazin, kayaknya agak sedikit berat untuk dia berjalan. Efek slownya terlalu banyak. Ada sekarang Boots, ada juga dari Kairi yang memiliki orange buff yang lebih banyak. Dan ditambah dengan Suns dan juga Kibo yang selalu memberikan efek stopper di depan. Kairi tidak bisa untuk berjalan sendirian, jadi dia harus lebih berhati-hati untuk sekarang. Oke, mencoba dijemput oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Berada di di dalam satu buah kandang Suns dan di kandang landak. Mereka diporak-porandakan. Basic hilang, kesamping komen dilakukan. Tepat ketiga player. Double kill by Infinix diamankan oleh seorang Calvin Winata. Damage yang udah gak bisa ditampung lagi oleh para pemain dari The Valley. Dan seperti biasa tim fight yang begitu manis diberikan oleh tim Onyx. Dan Kiboy dari tadi selalu targetingnya bagus banget ya. Dia gak bakal targeting ke arah hero-hero yang ngebawa Purify di sana. Hanya dalam kondisi tertentu aja. Malahan ke arah Fight Chicken dan juga Mobile Zane. 2 hero penting yang justru malah menjadi korban sedari tadi Turtle Camp. BWS Gold udah mulai muncul juga kali ini. Dan pastinya setup langsung diberikan oleh Onyx Esports. Dan sadar nggak sadar ya, itu damage dari Boots udah benar-benar tinggi banget. Dia modal heptasis loh. Belum jadi dan of Whisper gitu. Lini belakangnya bakal digerus habis dengan batu yang luar biasa damage-nya ketika charge-nya maksimal. Penyok langsung, iya kan dihajar pakai Power of Nature langsung, wow, langsung hilang basicnya. Makanya digila sebegitu aja, belum wall charge loh ya, bayangin kalau misalkan wall charge-nya menuju ke arah belakang. Dan buat sekarang, Basic sendiri belum selesai untuk cooldown dari Purify-nya sehingga ini akan menimbulkan efek yang cukup mengejutkan ketika Basic nanti akan tertangkap untuk kedua kalinya. Wow, melihat permainan dari tim The Valley yang kali ini mereka ditutup dari rotasinya. Aku nggak bilang hanya dari goal difference, tapi dari rotasinya. Kenapa? Lihat, bayangkan, biasanya Super Shark ini dia yang memotong rotasi Onyx Esports sampai di game yang pertama tadi. Ini beda banget, ini malah bebas banget. Mereka lebih mengerikan melihat Kibo di depan sana. Kenapa? Oke, kalau misalnya Super Shark dia punya crowd control, dia bisa melakukan Siren Race, tapi Kibo bisa melakukan pick off langsung dan ini akan menjadi berbahaya untuk tim The Valley kalau mereka salah buka-buka dan tidak ada follow up damage sama sekali. Lihat betapa sakitnya seorang Moskov memberikan damage ke arah belakang dan terus tetap didapatkan oleh seorang Mobazin. Melihat Sans di depan sana dengan bukan Purify lagi, Sans berpikiran kayaknya untuk bermain aman itu bukan tipe gue deh. Flicker. Bisa ofensif, bisa defensif. Atau bahkan membuka bagaimana untuk celahnya Basic ketika dia sudah selesai dengan dash-nya. Karena mau bagaimanapun Phantom Step juga punya cooldown. Dan untuk sekarang, Wind of Nature mungkin akan jadi item selanjutnya dari Basic. Cewek sudah selesai juga dengan menggunakan Demon Hunter Sword. Jadi udah cukup banget nih untuk physical damage dealt-nya. Tinggal gimana maksimalin dari Suns dengan item yang sudah dia punya juga. Glowing One dan juga Ice Queen One. Agar nanti bisa menangkap Karahun salah satunya. Dengan satu Black Shoes. Dipaksa Black Shoes untuk seorang Hun. Informasi telah diberikan. Walaupun belum Purify digunakan. Dan bahkan lihat kali ini mereka masih coba untuk memaksa seorang Hun akan coba diselesaikan. Dan Kiboy melakukan distraksi. Kenapa? Karena dia masih menunggu boost di bottom lane. Iya, dia tidak mau team fight. Terlalu jauh nampaknya Hun bisa menunggu boost kali ini. Lord Camp BWS kembali lagi terlihat kali ini. Dan kita lihat juga ya bagaimana efek slow
dengan adanya Ice Queen Wand di tangan seorang Hun, ini yang bakal menjadi target. Makanya nggak heran juga untuk seorang cewek bakal targeting ke arah Hun ya terlebih dahulu. Bouncing ball dari seorang Supercharge mencoba untuk mencari keberadaan dari seorang Keyboy. Tapi Keyboy masih bisa lari dengan The Way of Dragon yang menuju ke arah seorang Supercharge. Damage yang begitu besar terasa kali ini. Tapi lihat bagaimana Magic Shockwave dan juga Basic mencoba untuk merupakan beberapa pemain di seorang Keyboy. Still survive, tapi Hun dalam ancaman besar karena Kairi juga dalam ancaman yang sama kali ini. Satu barrier memaksa Basic harus memutar terlebih dahulu, tapi Hun yang harus tumbang kali ini. Double kill from Suns kali ini membuat para pemain dari tim Davale harus mundur dan Fight Chicken bahkan kelimpungan. Bingung tidak bisa mendapatkan siapapun. Dia bahkan menggunakan sprint untuk membantu kawan-kawanannya. Tapi itu tidak cukup. Balik lagi Profesor udah bilang kalau misalnya Boots memiliki damage yang besar, Kairi harus bisa menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan satu buah lord dengan Suns kemungkinan besar akan menjadi korban dari keganasan seorang Fight Chicken. Dan betul sekali Suns menjadi korban keganasan. Dua dengan dikeluarkan bersama dengan satu buah spin. Instant pick up from Onyx Esports. Empat pemain dari Onyx langsung memberikan pembalasannya. Nggak apa-apa Suns tumbang, tapi kita balesin dendamnya langsung dan secara instan pastinya. Untuk The Volley, kali ini mereka harus mencari cara lain pastinya. Team fight demi team fight harus mereka menangkan dan mengandalkan Super Shark mungkin karena berbeda banget dengan game yang pertama. Super Shark kali ini gak bisa gerak sama sekali, gak bisa ngasih inisiasi. Ditambah dengan Super Shark yang selalu ketahuan ketika memang ada Keyboy di sampingnya. Jadi The Way of Dragon benar-benar dia maksimalkan. Apalagi dengan satu sosok hero, Chow. Yang ini udah hero power banget, udah tinggal memicu bagaimana formasi dari Shark. Agar nantinya ketahuan nih, ayo Sharknya mau kemana. Dia bakal dibadanin terus. Mau pakai Tyrant Revenge, dia punya shoot pop. Mau bagaimanapun caranya juga, Keyboy selalu menahan untuk dari segi flickernya. Dan kita tinggal menunggu nanti item ketiga apakah akan menuju kepada Immortal. Karena menurutku Keyboy sudah cukup sekali untuk dari segi durability. Tinggal bagaimana caranya untuk memicu pertukaran point skill dan juga point kill di arah mid game to late game nantinya. Bahkan bouncing ball-nya aja bisa di-cancel. Bisa. Bouncing ball-nya bisa di-cancel, Tyrant Rage bisa di-cancel. Yang benar-benar menjadi problem kali ini adalah gimana caranya menghentikan dominasi dari Keyboy. Karena Keyboy ini harus dibuka terus visionnya. Sedangkan kalau Keyboy dibuka vision atau di all in, para pemain dari tim Onyx Esports lainnya mereka juga nggak kenal takut. Siapapun yang ada di garis depan bakal dilahap karena Mobazen yang paling tebal sekalipun ini bisa dengan sangat mudah di pick off oleh seorang cewek. Beda Popli dengan bot yang masih kecil, walaupun enak, mereka hanya untuk memaksa trigger. Gimana caranya? Pasti dari best turret ini sudah pecah satu persatu. Biar di sifat berikutnya mereka bisa mendorong jalin secara bersama dan mereka kembali. Oke, dapetin Keyboy oleh terhadap seorang Keyboy, sebuah keputusan yang cukup salah. Basic masuk ke dalam perang, ada wajar. Lihat dari seorang Boots. Sempat menemukan seorang Basic udah hilang terlebih dahulu karena tidak adanya follow up damage. Tidak ada follow up damage. Keyboy memang selamat, tapi mereka menukarkan dengan Super Shark. Iya, tapi itu damage dari seorang Bootsnya besar banget sih ya untuk menghadapi Basic yang notabene-nya sebagai seorang god laner. Di menit-menit seperti ini Basic udah punya damage yang gak kalah saing juga. Mau Basic bakal jadi target pertama, Kaki Boy melemparkan langsung dengan The Way of Dragon-nya. Langsung di backup dengan damage yang luar biasa dari Kairi. Mendapatkan satu eliminasi penting. Wave minion akan segera memasuki ke area top lane. Memang ada wave yang keluar juga dari base tim The Volley. Tapi ini membuat Onyx tetap mendapatkan ke area beast turretnya. Dan Basic dalam ancaman masih ada terrange dari seorang Super cewek harus hilang dan akan ditarik mundur terlebih dahulu. Nggak mau ambil resiko yang terlalu banyak dan disiplin adalah kunci untuk Onyx. Super cover from Super Shark berhasil menyelamatkan Basic di arah top lane yang membuat tim The Volley bisa membalikan keadaan Profesor Kevin. Iya itu flicker yang benar-benar on point banget, tepat banget dengan Tyrant Revenge yang diambil untuk Kairi. Dia nggak bakal bisa follow up damage yang begitu banyak dari teman-teman The Volley untuk mengcover sosok cewek. Karena mau bagaimanapun ini Basic tuh damage-nya udah benar-benar tidak bisa dibendung. Dan untuk sekarang Mobazen baru hidup yang artinya akan menandakan bahwa mereka akan mencoba untuk mengambil ke arah lore. Tapi ingat, Mobazen under satu level daripada Kairi. Kairinya level 15 jadi kayaknya lore ini bakal diambil sama Kairi. Jangan lupakan juga Keyboy memiliki satu buah The Way of Dragon. Kali ini lihat pun dimaksa untuk menggunakan satu buah Black Gold. Real World Manipulation. Mobazen langsung ada satu buah Detona dan ternyata Retribution is on point. Kairi di Sky King berhasil gagal dan berhasil dicolong Lordnya oleh para pemain dari tim The Volley. Waters keluarga mendapatkan satu poin Super Shark. Mobazen akan menjadi poin yang kedua di tangan dari Onyx Esports. Double kill from Onyx Esports by Infinix. Ya, dua pemain harus hilang dengan adanya satu barrier yang dipaksa supaya nggak bisa ada perjalanan yang dilakukan oleh tim The Volley untuk kembali ke area beast-nya.
Masih dengan 3 pemain di depan, bahkan 4 pemain. Mereka bakal coba untuk nge-press terus supaya dapetin base rate-nya. Dan ini bakal jadi kesempatan besar lagi-lagi untuk tim Oni. Tapi tetap, respect. Karena tim The Valley yang udah berhasil ngedapetin ke arah Lord-nya. Ini harus di take down terlebih dahulu. Dan kita akan lihat usaha seperti apa yang dilakukan oleh The Valley dengan momentum yang harusnya udah mulai terlihat nih dari Super Shock. Dan bahkan tadi kita lihat Mobile Legends sempat mengelap setidaknya keringet dingin kali ini nampaknya untuk bisa menanggulangi gameplay. Karena ini Mobile Legends salah satu game terbanyak dia untuk ditumbangkan dengan 0-5-3 yang kita tahu. The Valley salah satu tim yang memiliki KDA tertinggi. Bahkan kalau kita ngomongin soal KDA ya, yang paling terpenting adalah kalau misalkan teman-teman melihat bagaimana durability dari Basic dan juga Hun yang selalu berada dalam posisi yang sangat amat nyaman. Makanya mungkin poin KDA mereka sangat bisa dibilang cenderung nomor 1 untuk sekarang. Tapi buat Onyx sendiri, bagaimana cara mereka untuk melakukan eksekusi ini perlu direset terlebih dahulu. Boots, kalau misalkan dia melakukan wild charge, apakah perlu dia membuang untuk flickernya ketimbang dia menggunakan wild charge-nya saja untuk menuju kepada Basic? Karena mau bagaimanapun ketika damage-nya ditukarkan oleh Basic dan dia tidak memiliki flicker, otomatis Boots hanya akan berada di lini depan dan tumbang karena burst yang begitu tinggi daripada Basic. Ini tidak bisa dihindarkan dari satu sosok batu yang begitu luar biasa. Mungkin aku bisa menggarisbawahi terms and condition yang dimiliki dari Profesor KB yang bisa digunakan wall charge tanpa flicker. Oke dengan flickernya, tapi kasusnya satu, apakah Suns dapat menggapai seorang Basic atau tidak? Atau jangan-jangan ceweknya yang bakal follow up ya. Karena kalau cewek mungkin agak terlalu cukup jauh. Kita anggap dengan reward manipulation di ujungnya sekalipun. Satu kali tetes akan membuat Basic ya berantakan dengan power of nature yang dimiliki dari seorang bot. Mungkin kasusnya itu. Oke, wall charge with flicker asal Suns memastikan kalau reward manipulationnya sampai ke ujung sana. Masalah utamanya ketika Suns yang nanti ternyata reward manipulationnya sampai, apakah damage-nya cukup? Karena Basic mau bagaimanapun dia udah punya antena shield dan boots. Coba menyelamatkan dirinya kali ini. Udah ada backup juga yang datang. Tapi sayang sekali Basic masih bisa memberikan damage yang begitu besar. Reward manipulation dan Kyrie ketika datang bisa menjadi satu eksekutor yang begitu baik. Meskipun harus ditukarkan lagi oleh seorang cewek. Dan bahkan Keyboy di depan sana mencoba untuk bertahan dari seorang Fight Chicken. Tidak ada Basic, tidak ada damage. The Valley harus mundur. Kasus yang baru saja kita ucapkan, baru saja dibahas dan langsung terjadi. Karena Basic, dia menggunakan Purify, kita balik lagi. Dua Dragon, ini juga langsung bisa menyelesaikan dan Basic gak bisa kemana-mana. Nanti mungkin akan jadi masalah kalau Basic akan menggunakan dua item damage-nya untuk Athena dan juga Immortal. Itu satu. Yang kedua, permasalahan utamanya berarti kalau misalkan Boots yang akan jadi umpan seperti tadi, Suns harus mengorbankan flickernya. Apakah ini cukup worthy untuk pertahanannya? Karena satu kedua dan Basic akan muncul sesaat lagi bersama dengan cewek. Jadi tim fight-nya bakal direset 5 lawan 5 hanya saja untuk turret. Ini ada celah loh sebenarnya untuk Onyx melakukan split push. Apakah Onyx ingin memaksimalkan potensi split push tersebut? Apalagi mereka punya Moskov di lini mereka. Dan sangat cepat Moskov untuk melakukan clear minion, jangan lupakan itu. Mungkin dengan adanya problematika Basic di 2 game terakhir yang sudah aku lihat seperti ini, ada baiknya dibandingkan repotan memikirkan Kari mending ban aja pribadi atau tidak bermain dengan front to back tapi langsung melakukan backstep ke arah belakang. Ya ini sebenarnya juga udah bisa memain ke arah backstep, bahkan soalnya mereka kasih seorang cewek untuk dilumat semua yang setara damage-nya dengan seorang Basic. Tapi lihat Fight Chicken fokus ke arah Suns, udah tidak ada flicker lagi. Suns bakal coba ditunggangi oleh seorang Fight Chicken tanpa adanya following up, tapi Fight Chicken kembali menuju ke arah seorang Keyboy mencoba untuk menyelamatkan diri. Mobile berhasil mendapatkan retribution karena seorang Kyrie sedang dilap. Tapi Mobazen, where are you going? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Membuat Mobazen harus hilang dilumat oleh Onyx Esports. Iya, seorang Mobazen ditukarkan dengan Lord kali ini. Dengan tim fight yang seperti biasa harus dipecahkan oleh kedua tim. Dibagi menjadi 2, itu menjadi sebuah kesulitan juga. Tapi Detona's Welcome yang begitu on point membuat Kyrie nggak bisa ngedapetin retribution yang nggak jadi masalah. Karena kali ini wave minion dari 3 lane yang berbeda udah mulai mendekat ke arah base dari tim The Valley. Aku bilang ini hanyalah Lord giveaway. Ya, giveaway. Ya, cuma didapatkan untuk mendorong saja. Tapi lihat Fight Chicken bakal coba di-all-in karena tidak ada pergerakan dari seorang Moskov di depan sana. Langsung para pemain dari tim Oni mencoba melakukan regroup di arah top lane dengan adanya Lord yang bergerak. Ini Lordnya udah cukup kuat. Tapi dari The Valley nggak bisa mengcover sama sekali. Mencoba untuk cover itu namanya membuat tulisan nama sendiri di tempat batu. Iya, dia announcement dari Dance ya. Betul. Bagaimana KDA yang bisa didapatkan oleh Onyx untuk bertambah dari poin 17 untuk sekarang. Kita melihat juga bagaimana gold leading yang perlahan-lahan menuju kepada The Valley karena mereka mengamankan objektif 2 kali, artinya mereka mendapatkan gold yang lebih banyak. Timbang teman-teman dari Onyx Esports. Oh, dihindari Tyron Red's Keyboy. Flicker for defensive. Ada Kyrie di depan sana. What are you doing, Kyrie?
Kairi bakal coba dilahap. Lahap untuk diselamatkan. Tapi para pemain dari tim The Valley Basic masih free hit dari belakang. Belum bisa diselamatkan. Boom! Watch out dikeluarkan. Dan Keyboy masih mencari celah. Di mana Basic berada tidak ada following up damage. Fighting counter take down. Cewek berhasil menyelamatkan diri dari belakang. Basic. Masih coba untuk diselamatkan mundur ke arah belakang dengan satu suara. Retreat. Iya, satu tukar satu lagi-lagi terjadi kali ini. Pertukaran yang sebenarnya cukup agresif ya dari kedua tim. Apalagi tadi ngelihat pancingan dari seorang Keyboy. Yang sampai saat ini Keyboy juga masih bisa selamat. Hanya ditukarkan oleh seorang Bus aja. Tapi itu satu saving yang bagus ya. Dan Mobazin yang menggunakan Detonatus Welcome-nya belum bisa mendapatkan korban sejauh ini dengan KDA yang emang cukup menyedihkan untuk seorang Mobazin. Ya jujur kalau misalkan jadi Keyboy pun aku bakal dilema sih. Dia bisa mengincar ke arah backline, tapi dia belum tentu bisa melakukan sebuah Way of Dragon. Dan terlalu banyak damage yang bisa diterima sama Keyboy. Mau gak mau Keyboy harus lebih berhati-hati ketika masuk ke dalam area bush. Untung jempolnya standby di Senpu. Iya, Itu kalau enggak iya. tuh, kalau tremor-tremor kayak publik kayak saya ini, wah auto take down itu. Refleksnya bener-bener cepet banget. Udah pasti nempel sama tembok Itu sih. pasti nempel banget. Emang dia benar-benar Senpunya refleks langsung Terror Nation nggak kena, berhasil selamat karena Immortalnya pecah. Ini akan Betul. menjadi kerugian banget. Immortal pecah, Keyboy-nya ter-take down. Lord nanti akan dipegang The Valley dengan 5 versus 4. Ya, tapi emang Gimana caranya dia bisa nembus kalau tidak ada Duel of Dragon dari seorang Keyboy terhadap seorang Basic? Gimana Apalagi dengan memaksa bagaimana Purify dari Hun dan juga Basic yang sampai saat ini benar-benar masih belum jadi target dari The Way of Dragon. Oke, dan surprise attack! Happy birthday Mobazin! Bakal langsung di-all-in begitu saja dan tumpang! No retribution power for Onyx Esports. Satu suara Go Onyx di arah top lane menggetarkan Mobazin. Kembali bersinar. Kairi kali ini mencoba untuk membuka 1-2 lot terlebih dahulu atas The Valley. Walaupun dengan 1200 gold difference ini menit 21 tidak terlalu berimpact cukup tinggi. Yang sudah bisa dipastikan beberapa player sudah mendapatkan item yang full dan Basic mencoba untuk menelumat seorang Bus. Wacas dibalikan dan bahkan Bus tetap terkimbangkan kerugian yang luar biasa. Dan di sisi depan Keyboy harus kehilangan immortality. Cewek dia kali ini terperangkap dan bahkan looking for it. Dan lihat ini dia. Lupin Winata save the team. congratulations Onyx Esports. Perjalanan dari seorang cewek yang gak bisa dideteksi sama sekali. Wow. Aku melihat hal tersebut dan memang nanti bagaimana minion terakhir selesai. Karena mau bagaimanapun ketika wave minionnya selesai, ini akan menjadi free push bagi cewek karena detikannya jauh banget sama minion muncul. Dan game jadi satu sama. Oh, itu dia permainan yang menegangkan Calvin Winata kali ini membuat ini tenis indoor Senayan bergetar dan bahkan buat kalian semua kita bilang Onyx Esports masih memiliki kesempatan dan ini dia split push, seger gak? Push. Terlihat senyuman yang begitu lepas dari Keyboy.